Halo, kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai problematika pengintegrasian Learning Management System atau LMS sebagai media pembelajaran matematika pada model pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19. Kelompok kami terdiri dari Ori dengan NIM 181414008, Ristia dengan NIM 181414086, dan juga yang terakhir Herlan dengan NIM 181414112. Saya akan membuka dengan memaparkan poin utama yang menjadi latar belakang dari artikel yang kami susun. Poin pertama yaitu perkembangan revolusi industri 4.0. Poin selanjutnya, pemanfaatan media pembelajaran. Kemudian poin yang ketiga, pandemi COVID-19. Dan poin yang terakhir, poin keempat, pembelajaran jarak jauh secara daring. Lebih mendalam, saya akan menyampaikan apa yang dideskripsikan pada artikel mengenai perkembangan revolusi industri 4.0 dan pembelajaran abad 21. Teman-teman, sebagai seorang milenial, kita hidup di era revolusi industri 4.0 bukan? Di mana dalam keseharian akan selalu memanfaatkan kemajuan iptek. Misalnya dalam melakukan komunikasi, memperoleh informasi, mempelajari ilmu pengetahuan, bahkan menyelesaikan pekerjaan. Pesatnya kemajuan iptek ini menyebabkan dunia seolah sempit. Kemudian, akibat dari fenomena ini adalah munculnya persaingan global yang kompetitif dalam meningkatkan kualitas pada segala aspek. Untuk mampu meningkatkannya, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Dengan kompetensi yang dimaksud, yaitu critical thinking, problem solving, communication, collaboration, dan creativity and innovation. Kemudian, kompetensi ini pada akhirnya menjadi standar baru yang wajib dimiliki, dikenal dengan istilah kompetensi abad 21. Tidak berhenti sampai di situ, upaya dalam menciptakan SDM berkompetensi utuh dicanangkan dalam pembelajaran abad 21. Nah, selanjutnya saya Ristia akan menyampaikan mengenai pelaksanaan pembelajaran pada abad ke-21 dan juga adanya pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia dan di dunia. Di tengah perkembangannya, pembelajaran pada abad ke-21 ini yang sudah mulai meningkatkan pemanfaatan iptek harus menghadapi situasi pandemi COVID-19. Nah, karena adanya pandemi ini, seluruh aktivitas yang melibatkan banyak orang menjadi terganggu keberlangsungannya. Tidak terkecuali proses pembelajaran yang ada di sekolah yang biasanya dilakukan secara tatap muka. Kemudian untuk menangani situasi tersebut, agar proses pembelajaran ini tidak berhenti karena pandemi, Kemendikbud mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa proses pembelajaran akan dilaksanakan secara jarak jauh melalui daring. Pembelajaran jarak jauh ini dinilai dapat menjadi solusi yang paling baik untuk menghadapi situasi pandemi yang saat ini sedang terjadi. Dikarenakan di tengah pandemi COVID-19 ini, masyarakat secara umum diimbau untuk dapat mengurangi mobilitas dan juga selalu menghindari kerumunan. Oleh sebab itu, dengan melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring ini, diharapkan proses pembelajaran tetap dapat berlangsung meskipun tidak melalui tatap muka secara langsung yang biasa dilaksanakan di dalam kelas atau di sekolah. Kemudian untuk menunjang atau mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh secara daring ini akan dimanfaatkan media pembelajaran yang sesuai. Nah,
Untuk itu akan dijelaskan dan disampaikan secara lebih jelas oleh teman kami. Baik, selanjutnya saya Florenusa akan menjelaskan mengenai pengintegrasian LMS sebagai media pembelajaran dan problematika pengintegrasian LMS sebagai media pembelajaran matematika. Yang pertama, pengintegrasian LMS sebagai media pembelajaran. LMS sebagai media pembelajaran dapat memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Dalam pengintegrasian LMS pada pembelajaran jarak jauh, LMS dapat digunakan guru untuk menyampaikan tujuan pembelajaran, mengelola jadwal pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mengetahui apa yang akan mereka pelajari dan kapan waktu pelaksanaannya. Guru dapat menyampaikan konten pembelajaran meskipun tidak di dalam kelas, mengevaluasi proses pembelajaran, dan menciptakan rekam jejak pengajaran. Serta, guru dapat menyediakan sumber referensi yang bisa diakses langsung oleh peserta didik melalui LMS. LMS memiliki banyak fitur yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Fitur-fitur itu diantaranya seperti forum diskusi, audio, video, perangkat komputer, atau kombinasi dari semuanya. Fitur-fitur itu dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang efektif. Problematika pengintegrasian Learning Management System atau LMS sebagai media pembelajaran matematika. Yang pertama, akses internet. Dapat dikatakan, akses internet ini sebagai problematika utama dalam pengintegrasian LMS sebagai media pembelajaran matematika. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya, beberapa LMS seperti Moodle, Edmodo, dan Schoology memiliki kendala yang sama, yaitu pada akses internet. Yang kedua, motivasi belajar kepada peserta didik. Peserta didik tidak mengakses materi pada LMS secara reguler, mengakses media sosial pada saat pembelajaran, kurang fokus saat belajar menggunakan LMS, tidak mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan, dan kurang memaksimalkan ruang diskusi merupakan problematika motivasi belajar yang terjadi pada peserta didik dalam pengintegrasian elemen. Yang ketiga, problematika pada pengintegrasian model. Pada pengintegrasiannya, model memiliki problematika, yaitu terbatasnya fungsi matematika yang tersedia. Yang keempat, problematika pada pengintegrasian Edmodo. Pada Edmodo, problematikanya yaitu adanya kendala pada notasi dan simbol. Dalam pembelajaran matematika yang banyak menggunakan notasi dan simbol dapat menghambat proses pembelajaran dengan menggunakan Edmodo. Dan yang kelima, problematika pada pengintegrasian Schoology. Pada Schoology terdapat dua problematika, yaitu yang pertama, terbatasnya penyediaan bahasa. Tidak tersedianya bahasa Indonesia pada Schoology dapat menyulitkan siswa dalam menggunakan Schoology pada proses pembelajaran. Dan yang kedua, konten yang tersedia tidak cukup lengkap jika diakses melalui smartphone. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kami. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menyaksikan. Terima kasih.